قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, masih viral video dari Bahar Smith yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo adalah presiden pengkhianat. Kemudian Bahar Smith mengatakan muak melihat kondisi negeri ini, muak melihat kondisi bangsa ini, seolah-olah dia ini orang yang paling berjasa bagi rakyat Indonesia, padahal dirinya tidak punya kontribusi sama sekali untuk bangsa, untuk negara ini kaum muslimin. Yang ada malah ngacau kaum muslimin. Dan setelah viralnya video dari Bahar Smith, ya sekarang muncul lagi viral video dari Pak Rizik Syihab, imam besar para Khabib Ba'alawi, mengatakan Jakarta bau babi. Dan perkataan ini jelas tujuannya adalah untuk menyindir pemimpin kaum muslimin, pemimpin negeri ini kaum muslimin. Entah itu gubernur Jakarta, entah itu presiden, dan lain sebagainya. Karena kalau kita tangkap dari ucapan Pak Rizik Syihab ini, ya, ini jelas arahnya kepada orang, bukan kepada babi yang sesungguhnya kaum muslimin. Ini bahasa kiasan. Ketika ditanya kenapa Pak Rizik Syihab pindah ke gunung, katanya di Jakarta bau babi. Ya. Dan kapan balik lagi ke Jakarta? Nanti kalau babinya sudah pergi. Dan sekarang mungkin dia menganggap babinya sudah pergi. Jadi nggak ngerti yang dianggap babi itu siapa kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Barangkali nanti di sana ada clue-nya kaum muslimin. Siapa yang dimaksud babi oleh Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Entah siapa yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab ini mengatakan Jakarta bau babi katanya. Jakarta bau babi. Ya, ada orang bertanya kepadanya, "Kenapa Bib sekarang tinggal di gunung?" Nggak tahu ini maksudnya tinggal di gunung apa, tapi dia menjawab, "Ya gimana? Orang Jakarta bau babi, entar kalau babinya udah pergi, ya gua balik lagi." Narasinya seperti itu, teman-teman. Ya, tapi biasanya kita sudah bisa menebak ya arah-arah narasi seperti ini ya biasanya kepada pemerintah. Siapa lagi kalau bukan klan ini saja, teman-teman, yang paling kencang, paling keras ya kritikan, bahkan bukan kritikan, kadang caci maki kepada pemerintah. Ya kalau maksudnya individu, teman-teman, nggak mungkin dia menyebut Jakarta. Ya, ini pasti babi yang dimaksud ini bukan babi sungguhan, teman-teman, tapi kata kiasan lah. Ya, kata-kata mutiaranya Pak Rizik Syihab, subhanallah ya, sampai seperti itu. Ya, babi katanya, teman-teman, Jakarta bau babi. Coba kita simak, teman-teman. Lu enak rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Gua kenapa, Beb? Bau babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Di Jakarta bau babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Tuh kaum muslimin ya, ditanya sama jamaahnya, kenapa Habib tinggal di gunung? Ya Jakarta bau babi katanya. Dan kapan Habib pindah ke Jakarta lagi? Ya nanti kalau babinya udah nggak ada katanya. Dan sekarang kita tahu ya Pak Rizik Syihab ini sudah di Jakarta. Artinya babi yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab ini kan sudah nggak ada lagi kaum muslimin. Coba ya, babi yang dimaksud ini kan bukan babi beneran kaum muslimin. Jadi mulutnya itu sangat mudah untuk menyebut orang dengan ya sebutan-sebutan yang nggak benar seperti itu kaum muslimin ya. Sebutan binatang. Kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan orang-orang awam, ya, orang-orang yang nggak mondok, orang-orang yang ya mereka bukan disebut sebagai penceramah, dai dan lain sebagainya, ya perkataannya nggak seburuk Pak Rizik Syihab. Padahal Pak Rizik Syihab ini disebut sebagai ulama, disebut sebagai imam besar, disebut sebagai cucu nabi, ya tapi perkataannya seperti itu kaum muslimin, tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Amin. 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 Gua amin jangan kayak anak TK lo. Amin ya Rabbal. Doain Abang Kiai Haji Lukman menunggal mobil babi supaya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya kalau maksudnya ini babi beneran, siapa yang melihara babi di Jakarta?
Kalaupun ada misalkan apakah se-Jakarta itu orang melihara babi? Ya, karena kan narasinya seperti itu. Jakarta bau babi. Ya, ntar gua balik lagi kalau babinya udah hilang katanya. Ya, Jakarta bau babi. Subhanallah, silakanlah kalian pikirkan teman-teman arahnya kemana ya narasi-narasi model seperti itu. Taib. Lihat lagi nih teman-teman, narasi yang lain ini luar biasa. Memang dasarnya orang kalau sudah benci ya teman-teman ya, sulit melihat satu kebaikan ya pada seorang itu. Apalagi kalau kita bicara Pak Rizik Syihab misalkan, Bahar Smith ya, bagaimana sikapnya terhadap pemimpin, lebih-lebih mereka ini ya pernah tersangkut kasus ya, bolak-balik masuk penjara teman-teman. Tentu ya narasi yang keluar apalagi ditujukan kepada pemerintah itu selalu ya narasi kebencian. Coba simak video satu ini lagi teman-teman. Kan rakyat di mana-mana nyari kerja susah, betul, nyari kerja susah, makan susah, betul. Ya lu nggak jadi anak presiden sih, coba jadi anak presiden naik jet. Iya lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita rakyat Indonesia dijaga oleh Allah. Ya Anda yang kacau, ya mending jualan pisang ya daripada jualan nasab, daripada jualan makanan bekas jigong, daripada jualan siwak ya bekas jigong. Ini kan ketebak ya narasinya kemana teman-teman, ke pemimpin, ke Pak Jokowi ya, sampai anak-anaknya pun ikut keseret teman-teman yang usaha pisangnya diomongin. Nah kaum muslimin ya, jelaskan arahnya itu ke pemerintah kaum muslimin ya. Kita itu mengakui kaum muslimin pemerintah kita banyak kekurangan, kita akui banyak kesalahan, kita akui. Tapi kita tidak boleh juga mengingkari kebaikan-kebaikan pemerintah yang diberikan kepada rakyat Indonesia kaum muslimin. Ya, kalau masalah cari kerjaan susah, cari uang susah, itu nggak ada hubungannya kaum muslimin, nggak ada hubungannya. Makanya kaum muslimin, akidah itu perlu diluruskan. Ya. Jangan akidahnya seperti para Habib Ba'alawi yang akidahnya belangsak, minta ke Umar Mukhdor, minta kepada Habib siapa namanya, Abdullah Al-Haddad, minta sama Al-Idrus, ya Robbana ya Kudus sahilana bil fulus. Ya, jangan akidah-akidah yang rusak seperti itu yang diikuti. Ya, kalau mengikuti akidah yang rusak seperti itu, maka konsep rezeki itu sudah ikut rusak kaum muslimin. Ikut rusak. Ya. Di tengah-tengah orang yang susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan uang, ya, ada juga orang yang begitu mudah mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang begitu mudah mendapatkan uang. Karena apa? Rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang hidup di alam semesta ini kaum muslimin kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rizkinya. Akidah yang seperti itu harus kita tanamkan kaum muslimin. Ya. Jangan sedikit-sedikit yang disalahkan pemimpin. Cari pekerjaan susah, pemimpin yang disalahkan. Cari uang susah, pemimpin yang disalahkan. Introspeksi diri. Ada apa kok rezekinya dipersulit? Ada apa kok hidupnya susah terus? Ya, koreksi lagi. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dikoreksi lagi. Dan tetap harus difahami kaum muslimin, siapapun presidennya, akan tetap ada orang yang susah cari pekerjaan, ada yang mudah. Ada orang yang menjadi kaya, ada juga yang tidak. Ada juga yang dari kaya jatuh miskin. Tetap ada siapapun presidennya. Mau presidennya yang katanya wali-wali dari Habib Ba'alawi juga sama saja. Siapa yang mau jadi presiden coba? Lutfi bin Yahya, katanya wali. Siapa lagi? Datangkan Umar bin Hafiz ke Indonesia, suruh jadi presiden. Ya, Rizik Syihab, coba suruh jadi presiden, sama saja. Sama saja. Jadi jangan semua dibebankan kepada pemerintah, masalah pribadi, rezeki susah. Ya siapa tahu dia memutuskan tali silaturahmi. Ya, dia ibadahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dia dari yang haram, pakaian dia dari yang haram. Sehingga bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu perlu dimuhasabah, introspeksi diri. Jangan merasa dirinya baik, merasa diriku ini nggak punya dosa. Kok rezekinya susah, kok cari pekerjaan susah. Yang salah ini pemerintah. Ini otak-otak yang nggak bener. Ini otak-otak yang nggak bener. Ini otak-otak akidah yang sesat. Ya, akidah-akidah para Habib Ba'alawi itu kaum muslimin. Seharusnya para Habib Ba'alawi itu, ya kalau memang berprofesi sebagai pendakwah, ya sudah dakwah yang benar. Ajak umat Islam ini, terkhusus para mukibin,
untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan tauhid yang benar, beribadah dengan benar. Supaya negeri ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari langit dan bumi. Kan sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kan sudah jelas. Tapi kalau akidahnya belangsak, minta kepada Umar Mukhtar, minta kepada Abdullah Al-Haddad, ya, memuliakan Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, merendahkan ulama. Katanya satu Habib yang bodoh itu perbandingannya dengan 70 ulama. Ya bagaimana berkah akan turun kalau menyalahi syariat Islam? Gitu loh. Ini sudah akidah belangsak, ibadahnya belangsak. Yang disalahkan pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bahkan bukan sebatas itu saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, susah dunia akhirat kalau berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Habib Ba'alawi, coba minta sama Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar, ya Umar Mukhtar, katanya sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan dari mana? Itu kan ngawur. Malaikat Mungkar dan Nakir bisa dibentak oleh para Habib Ba'alawi. Karena para Habib Ba'alawi berzikir di kuburan, kemudian ada orang fasik yang dikubur disiksa malaikat, kemudian ceritanya didengar oleh wali dari Habib Ba'alawi itu. Kemudian malaikatnya dibentak karena berisik katanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akidah-akidah yang sesat seperti itu yang menyebabkan Indonesia ini tidak diturunkan keberkahan. Itu loh, ya. Dan para Habib Ba'alawi itulah yang menyebarkan akidah-akidah yang sesat. Ini sudah susah, menyusahkan, tapi mengambing hitamkan pemerintah. Ini waras apa enggak waras kaum muslimin coba, ya. Jakarta disebut bau babi, pemerintah disebut pengkhianat, ulama-ulama yang nggak sejalan dengan mereka disebut kera bersorban, giliran Tarim dipuja-puja, dipuji-puji, katanya di sana semuanya wali. Coba disebut di Tarim sana semuanya wali, bahkan sampai berdoa di dalam WC di sana dikabulkan. Coba kenapa juga nggak minta orang di sana itu yang ada di Tarim itu suruh mendoakan Indonesia, suruh Rizik Syihab jadi presiden, Lutfi bin Yahya jadi presiden. Coba buktikan. Sudah kerjanya ndawir, nggak punya jasa apa-apa, mencela pemerintah, mencela negeri. Parah ini, udah ciduk aja lah orang seperti ini ya. Ciduk ya. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo Subianto ya, segera menciduk orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.